Oke, baik, silakan masuk. Halo, waalaikumsalam Mbak Zawa. Silakan duduk Mbak. Silakan duduk di sini. Iya, Oke. Ibu. Permisi ya Mbak Iya, Zawa. iya, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai di sesi konseling pada pagi hari ini, Mbak Zawa bisa dinyamankan terlebih dahulu ya Mbak Zawa duduknya, agar selama sesi konseling kita menjalankan dengan enjoy gitu ya Mbak Zawa ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin membawa catatan ya Mbak Zawa ya, agar nantinya kita selama proses konseling saya mencatat hasil-hasil atau poin-poin yang akan kita dapatkan pada sesi konseling pada kali ini. Gitu ya Mbak Zawa ya. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Zawa? Saya sudah cukup senang, Ibu. Baik kabar saya. Oke, baik. Jadi Mbak Zawa ini cukup senang kabarnya. Dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, apakah di pertemuan kedua ini lebih baik, lebih enjoy, atau malah sebaliknya Mbak Zawa? Tentu saja di pertemuan kedua ini saya lebih enjoy daripada di pertemuan pertama, Ibu. Oke, jadi Mbak Zawa merasa lebih enjoy ya di pertemuan kedua ini. Berarti menandakan bahwa Mbak Zawa ini sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya, gitu ya Mbak Zawa ya? Iya. Oke, nah sebelumnya Mbak Zawa ini habis kelas atau gimana Mbak Zawa? Saya habis kelas, Ibu. Oke, habis kelas. Ngomong-ngomong tadi kesini naik apa Mbak Zawa? Saya kesini naik motor, Ibu. Oke, sendiri? Iya, Oh iya, kemarin kan ditemani sama temennya gitu ya Mbak ya? Iya, iya, Ibu. Ini tadi sendiri? Iya, Oke, sendiri. sendiri. Nah, untuk kegiatan Mbak Zawa nanti setelah konseling apa? Mau ngapain? Mungkin saya pulang ke rumah, Ibu. Oke, mau pulang ke rumah. Kalau boleh tahu rumahnya Mbak Zawa di mana? Rumah saya ada di sini, Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Berarti Mbak Zawa di Malang ini merantau ya Mbak Zawa ya? Iya, Ibu, betul sekali. Oke, berarti Mbak Zawa ini di Malang ini merantau dan rumahnya di Mojokerto. Nanti setelah sesi konseling mau pulang ke Mojokerto gitu. Iya, iya, iya. Kenapa Mbak Zawa kok pulang? Apakah mau liburan atau memang ada urusan? Ada urusan, Ibu. Oke, jadi Mbak Zawa mau pulang, ada urusan. Oke, Iya, iya. jadi karena Mbak Zawa juga mau pulang, kita nanti konselingnya nggak usah lama-lama ya Mbak Zawa ya. Iya. Kita hanya mengulas dan juga mereview kemajuan dari Mbak Zawa di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya juga kita sudah paham ya Mbak Zawa ya, bahwa asas yang perlu kita terapkan kemarin ada 3 dan Mbak Zawa juga sudah memahami. Dan nantinya untuk waktu yang akan kita terapkan pada sesi konseling pada pagi hari ini tuh 20 menit sampai 25 menit saja Mbak Zawa. Nanti jika dirasa kurang atau Mbak Zawa masih merasa, Bu ada yang ingin saya tambahkan lagi, Bu ada yang ingin saya bahas, nanti kita bisa menentukan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Mbak Zawa ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi sebelumnya kita akan mereview lagi terkait pertemuan pertama. Dan juga kemarin itu kan kita sudah menentukan tujuan atau menentukan solusi yang kira-kira akan Mbak Zawa terapkan selama seminggu ke belakang ini, seminggu terakhir ini. Nah, untuk solusinya kemarin kalau tidak salah Mbak Zawa ini mau fokus ke diri sendiri dulu Mbak Zawa ya. Mbak Zawa mau fokus ke mengerjakan hobi-hobi atau mengerjakan hal yang membuat Mbak Zawa senang terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mood, untuk meningkatkan semangat di dalam diri Mbak Zawa. Kemudian ketika Mbak Zawa merasa puas, Mbak Zawa bisa mengerjakan tugas kuliah maupun tugas kepanitiaan dengan baik. Apakah benar seperti itu Mbak Zawa? Betul sekali, Ibu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Zawa terkait solusi yang sudah kita tentukan kemarin? Solusi saya sudah saya terapkan, Ibu, dan itu sangat berhasil di kehidupan saya di minggu ini. Oke, jadi di seminggu terakhir ini Mbak Zawa sudah menerapkan hal tersebut. Nah, kira-kira di seminggu ini kan ada 7 hari Mbak Zawa. Apakah Mbak Zawa setiap kali mau mengerjakan itu menerapkan hal tersebut, atau ketika saat-saat Mbak Zawa merasa berat saja Mbak? Saya saat berat-berat saja, Ibu. Oke, berarti jadi Mbak Zawa menerapkan solusi tersebut itu tidak setiap hari ya Mbak Zawa? Iya. Berarti ada kalanya Mbak Zawa itu tetap mengerjakan tugas organisasi maupun tugas kuliah tanpa Mbak Zawa itu melakukan hal tersebut. Jadi ketika Mbak Zawa merasa berat saja gitu. Nah, sejauh ini tingkat efektif dari solusi tersebut itu sejauh mana Mbak Zawa? Sejauh saya bisa sampai di titik itu. Jadi saya sudah menerapkan, jadi saya sudah enjoy gitu. Oke, jadi memang karena sebelumnya itu adalah eksepsi ya Mbak Zawa ya, yang sudah pernah Mbak Zawa terapkan, dan di kali ini, di permasalahan ini Mbak Zawa menerapkan kembali dan
Mbak Zahwa merasa efektif dan juga enjoy dalam menjalankannya, begitu ya? Iya Ibu. Oke Mbak Zahwa. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mengukur kemajuan dari diri Mbak Zahwa sendiri. Nah, sejauh ini kan sebelumnya Mbak Zahwa itu merasa tidak bisa mengerjakan atau membagi waktu, membagi fokus terhadap tugas kuliah maupun tugas organisasi. Nah, sejauh ini gimana sih Mbak Zahwa? Apakah Mbak Zahwa sudah bisa menyeimbangkan atau bagaimana Mbak Zahwa? Sekarang ya Ibu, sekarang itu saya sudah bisa menyeimbangkan karena ya setelah konseling kemarin saya terapkan, jadi semuanya bisa seimbang semua, jadi saya lebih enjoy. Oke Mbak Zahwa, berarti setelah solusi yang telah kita temukan dan akhirnya Mbak Zahwa terapkan, itu Mbak Zahwa bisa membagi tugas atau membagi fokus itu dengan baik antara tugas kuliah maupun tugas organisasi, begitu ya Mbak Zahwa? Iya. Nah, kemudian untuk tugas-tugasnya ini sendiri Mbak Zahwa, nah kira-kira akhir-akhir ini banyak nggak sih, kan tadi Mbak Zahwa mengatakan kalau menerapkan hal tersebut ketika di tugas-tugas yang berat saja. Nah, kira-kira di minggu-minggu terakhir ini apakah ada tugas berat baik dari kuliah maupun tugas organisasi yang mengharuskan Mbak Zahwa itu menerapkan hal tersebut? Ada Ibu, yaitu tentu saja saya masih mencari judul untuk saya. Itu yang menurut saya berat ya Bu. Lalu yang kedua ini itu kemarin itu saya kena musibah, jadi saya itu tidak belajar dan ngeblank. Jadinya saya waktu tadi presentasi itu kayak ngeblank semua Ibu. Jadi saya cuma menjawab hanya kayak apa itu yang gampang-gampang saja, dan itu saya juga merasa menyesal Ibu karena saya tidak membantu kelompok saya seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak Zahwa akhir-akhir ini tuh agak merasa berat karena memang Mbak Zahwa selain mengalami sebuah musibah dan juga Mbak Zahwa mencari judul untuk untuk skripsinya Mbak Zahwa itu ya. Nah, kira-kira dari solusi yang kita sudah tentukan untuk mengatasi permasalahan Mbak Zahwa saat ini, yaitu mencari judul skripsi dan juga Mbak Zahwa dalam menghadapi masalah tersebut, kira-kira solusi yang sudah kita terapkan itu apakah akan efektif jika diterapkan di permasalahan Mbak Zahwa saat ini, baik di yang pertama yang menentukan judul itu tadi Mbak Zahwa? Oke, itu menurut saya sangat efektif Ibu, dan tentunya saya sampai sekarang juga masih santai aja. Berarti kan kalau misal santai berarti efektif ya Ibu. Kalau misal saya masih berat berarti tentu saja itu belum efektif seperti itu. Sekali Mbak Zahwa. Kemudian jika diterapkan di permasalahan Mbak Zahwa saat ini, yaitu yang kemarin Mbak Zahwa kena musibah akhirnya ngeblank dan juga Mbak Zahwa merasa tidak optimal dalam belajar gitu, itu apakah tepat jika diberikan solusi tersebut Mbak Zahwa? Tepat sekali Ibu, karena waktu saya musibah itu, jadi saya itu melakukan hobi saya, jadi hilang gitu Ibu. Jadi lebih enjoy lagi. Oke, baik. Jadi Mbak Zahwa merasa memang solusi yang sudah kita tentukan atau sudah kita diskusikan itu sangat-sangat efektif bagi permasalahan Mbak Zahwa, baik Mbak Zahwa merasa berat atau ketika Mbak Zahwa merasa berat atas tugas atau hal atau musibah atau masalah yang sedang dihadapi Mbak Zahwa merasa ringan ketika diberikan atau melakukan solusi tersebut, begitu ya Mbak Zahwa ya? Ibu. Oke, baik, jadi saya sangat setuju dan saya juga sangat memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Zahwa, karena memang hal yang kita senangi atau hal yang kita sukai ketika kita melakukannya itu kita pastinya merasa mood kita menjadi lebih baik, kemudian kita menjadi lebih tenang dan juga adanya motivasi di dalam diri kita untuk kita itu lebih optimal gitu, baik dari sisi akademik maupun sisi sosial dan lain-lain gitu ya Mbak Zahwa ya? Iya itu. Oke, mungkin dari kemajuan-kemajuan yang sudah Mbak Zahwa capai, yaitu tadi misal musibah Mbak Zahwa, mendapat musibah Mbak Zahwa dengan solusi tersebut efektif, kemudian ketika berat di tugas kuliah, sus dan lain-lain, tugas kepanitiaan berat, mungkin ada hal lain yang menurut Mbak Zahwa itu solusi ini tuh efektif untuk diterapkan di diri Mbak Zahwa? Ya itu Ibu, cuma waktu saya berat banget itu saya pakai
solusi itu. Oke, baik. Jadi Mbak Zahwa merasa memang ketika Mbak Zahwa merasa berat, Mbak Zahwa merasa tidak punya motivasi di dalam diri sendiri, Mbak Zahwa merasa hal tersebut itu menjadi solusi yang efektif. Oke, baik Mbak Zahwa. Jadi misal kan kemarin Mbak Zahwa menyebutkan skalanya itu skala keseimbangan Mbak Zahwa di pertemuan pertama itu kemarin di angka 4,5 menuju 5. Nah, kira-kira di pertemuan kedua ini setelah Mbak Zahwa menerapkan solusi-solusinya di berbagai permasalahan Mbak Zahwa dan Mbak Zahwa merasa efektif, kira-kira dari rentang angka 0 sampai angka 10, kira-kira Mbak Zahwa sekarang di angka berapa? Tentu saja saya di angka 8 Ibu. Oke, bagus sekali Mbak Zahwa di angka 8. Naiknya sangat-sangat drastis karena itu adalah 2 kali lipat dari angka sebelumnya, di mana Mbak Zahwa sebelumnya itu belum bisa menyeimbangkan, belum bisa menemukan solusi. Gimana sih cara saya itu menyeimbangkan dan juga membangun semangat di dalam diri saya untuk bisa mengerjakan 2 tugas sekaligus, gitu ya Mbak Zahwa ya? Iya. Baik, itu adalah sebuah pencapaian atau kemajuan yang patut saya apresiasi Mbak Zahwa, karena memang jadi diri Mbak Zahwa saat ini itu tidaklah mudah. Banyak sekali hal-hal yang Mbak Zahwa korbankan, baik dari waktu, pikiran, dan juga tenaga. Nah, untuk kenaikan skala tersebut itu sangat-sangat apa ya Mbak Zahwa, sangat-sangat perlu kita terapkan terus agar skala di 8 ini bisa naik ke 9, bisa naik ke 10, dan seterusnya. Dan kalau bisa Mbak Zahwa bisa konsisten di angka 9, 10, kalau bisa konsisten di rentang angka 10 untuk bisa menyeimbangkan diri lebih baik ke depannya, gitu ya Mbak Zahwa ya? Iya Ibu. Oke, baik. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Zahwa, tadi kan rentang angkanya di angka 8, kita masih ada rentang angka 9 dan juga 10. Nah, kira-kira gimana sih cara dari Mbak Zahwa sendiri, strategi yang akan Mbak Zahwa lakukan supaya dari angka 8 itu naik ke 9, bahkan naik ke 10, selain Mbak Zahwa itu melakukan hal yang Mbak Zahwa senangi? Tentu saja saya mencari lagi kesenangan selain itu. Jadi saya pastinya nanti akan lebih meningkat dan meningkat seperti itu Ibu. Oke, jadi Mbak Zahwa itu akan mencari kesenangan lain selain dari Mbak Zahwa melihat drakor dan lain-lain. Itu Mbak Zahwa akan mencari lagi kesenangan lain yang bisa memotivasi atau meningkatkan semangat di dalam diri Mbak Zahwa, gitu ya Mbak Zahwa ya. Nah, untuk kesenangan sendiri yang kan Mbak Zahwa cari ini bisa berupa apa Mbak Zahwa? Mungkin self reward atau jalan-jalan atau sebagainya? Tentu saja pastinya bakalan ketemu sama teman-teman, nongkrong seperti itu. Jadi kan lebih ada gerakan untuk mengerjakan tugas, lalu untuk menambah pikiran untuk ininya gimana, ini gini, seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak Zahwa untuk menaikkan satu angka lebih tinggi ke skala selain Mbak Zahwa, jadi tadi Mbak Zahwa itu mengatakan bahwa untuk menaikkan satu tingkat skala di angka selanjutnya itu Mbak Zahwa akan melakukan atau mencari kesenangan lain, seperti Mbak Zahwa itu nongkrong dengan teman-teman Mbak Zahwa untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi memang Mbak Zahwa hal tersebut itu bisa membuktikan bahwa ketika kita bersama teman-teman kemudian kita berencana untuk mengerjakan tugas itu akan lebih efektif. Untuk kita itu akhirnya ada dorongan dari di dalam diri kita sendiri untuk kita mengerjakan tugas, gitu Mbak Zahwa. Iya. Baik, jadi untuk strategi Mbak Zahwa sendiri dalam menaikkan atau meningkatkan skala tersebut itu sangat-sangat baik, dan saya sangat setuju dengan hal tersebut Mbak Zahwa. Dan juga pesan dari saya itu Mbak Zahwa bisa kedepannya lebih dikonsisten lagi terkait solusi-solusi yang sudah kita terapkan pada sesi pertama dan juga sesi kedua ini. Jadi Mbak Zahwa juga bisa sering-sering kalau misalnya Mbak Zahwa merasa stres, merasa drakor itu nggak efektif untuk menaikkan mood saya buat ngerjain tugas, Mbak Zahwa bisa mengajak teman-teman Mbak Zahwa nongkrong untuk mengerjakan tugas, karena hal tersebut memang terbukti efektif, dimana itu ada dorongan dari dalam diri Mbak Zahwa untuk bisa mood lagi dalam mengerjakan tugas, gitu Mbak Zahwa. Iya, Ibu. Oke, mungkin di sesi pertemuan kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau diobrolkan lagi Mbak Zahwa terkait permasalahan Mbak Zahwa ini? Sudah Ibu, tidak ada, karena selama
ini juga sudah sangat efektif, jadi saya lebih enjoy aja, cuma tinggal ditingkatkan aja itu. Oke, jadi Mbak Zawa sejauh ini sudah merasa efektif dan juga enjoy ya Mbak Zawa ya dalam melakukan solusi-solusi yang sudah Mbak Zawa terapkan itu tadi, dan juga Mbak Zawa itu merasa bahwa Mbak Zawa itu sudah sangat sesuai dan juga sangat-sangat cocok lah dengan solusi yang sudah kita terapkan itu tadi ya. Berarti sejauh ini sudah tidak ada pertanyaan atau balikan atau sesuatu hal yang masih ingin kita bahas ya Mbak Zawa ya. Oke, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan saja di pertemuan konseling kita di pertemuan 2 ini. Jika nanti Mbak Zawa dirasa ada hal di tengah-tengah proses Mbak Zawa itu ada hal yang ingin Mbak Zawa tanyakan atau ingin Mbak Zawa komunikasikan dengan saya, kita bisa menentukan pertemuan selanjutnya Mbak Zawa, dan pastinya kita akan mengukur kemajuan-kemajuan yang ada di dalam diri Mbak Zawa itu tadi. Gitu ya Mbak Zawa ya. Oke, baik, karena kita juga sudah hampir 20 menit Mbak Zawa, dan Mbak Zawa juga mau pulang ya ke Mojokerto. Jadi kita cukupkan saja konseling kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak Zawa. Saya mau tanya. Oke, silakan. Berarti kalau semisal kalau hari ini itu saya efektif, lalu 3 minggu kemudian saya nggak efektif lagi, berarti saya masih bisa untuk pertemuan selanjutnya. Iya, dijawab ya Mbak Zawa ya. Benar sekali Mbak Zawa, sesuai yang tadi saya katakan. Jadi dirasa nanti di tengah-tengah Mbak Zawa merasa loh kok tiba-tiba nggak efektif ya. Ini apa yang salah? Apa eksepsi lagi yang ingin saya cari? Kalau saya butuh bantuan, saya nggak bisa sendiri, Mbak Zawa langsung bisa menghubungi saya, gitu ya, lewat email atau lewat WhatsApp. Nomor saya seperti biasa Mbak Zawa, kita bisa merencanakan di pertemuan selanjutnya, gitu ya Mbak Zawa ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga Mbak Zawa sudah terbuka dan juga sudah berani datang ke konseling kita, dan juga meskipun kita pertemuannya 2 kali, saya berharap solusi yang sudah kita tentukan atau kita rencanakan itu bisa benar-benar efektif di diri Mbak Zawa sendiri, dan juga nantinya saya berharap bahwa ada peningkatan dari skala 8 ke skala 9 maupun 10 gitu ya Mbak Zawa ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya tutup konseling pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Zawa. Sudah Ya. Jadi besok nanti kalau saya ada, nanti saya hubungi. Oke Mbak Zawa, hati-hati di jalan ya Mbak Zawa. Pulangnya saya antar ke depan saja ya. Oke. Dadah Ibu.